Sebuah studi yang diterbitkan pada 3 Juni melaporkan pertumbuhan tidak teratur dari inti di planet kita, dengan tekanan luar biasa di bawah kerak benua Indonesia. Para ilmuwan tidak tahu bagaimana menjelaskan fenomena yang belum pernah terjadi sebelumnya yang bisa sangat mengganggu medan magnet bumi ini. Sebuah studi yang dipimpin oleh ahli geologi Daniel A. Frost diterbitkan dalam Geologi Alami yang melaporkan pendinginan lapisan bawah bumi di bawah Indonesia, lebih tepatnya di Laut Banda. Alasan untuk fenomena ini? Kristalisasi inti bagian dalam bumi tidak akan seragam, yang akan menciptakan distorsi di daerah yang sedang dipelajari. Gelombang seismik untuk memahami bumi di permukaan adalah kerak dari bumi si bumiki yang bisa benua atau laut. Kemudian datang koat mantel superior, itu adalah mesosfer di inti dan akhirnya nukleus, dengan bagian eksternal dan internal. Yang terakhir adalah level terakhir, planet, jantung, pada kedalaman 2.885 km dan jari 1.220 km. Seismologi, stetoskop yang mendengarkan jantung bumi semua lapisan ini melalui gelombang seismik, diamati di seluruh dunia dengan instrumen presisi yang disebut seismograf. 2 jenis getaran dipelajari secara khusus, gelombang kompresi longitudinal tercepat dan gelombang transversal yang disebut gelombang geser. Gempa bumi terjadi antara kedalaman 33 dan 70 km penyebaran gelombang S dan P yang karenanya melintasi berbagai tingkat bumi, termasuk inti luar, yang terdiri dari campuran cairan besi-besi dan nama belakang nikel dan nukleus bagian dalam, terdiri dari besi padat. Jumlah gelombang ini telah dimungkinkan sejak 1906 untuk menyusun kartografi lengkap di planet ini dengan menentukan rute dan fluktuasinya. Pertumbuhan abnormal ini adalah dengan menganalisis gelombang seismik ini bahwa para peneliti telah menemukan keberadaan anomali-anomali antara kerak laut Samudra Laut Banda, Indonesia. Lapisan bumi yang lebih rendah akan mengalami pendinginan, terutama pada tingkat inti eksternal. Tantangan pengeboran fenomena ini disebabkan oleh perluasan putik hingga 1 mm per tahun. Yang ini, yang terdiri dari besi memanaskan hingga 5.430 derajat C di bawah ketinggian tekanan, secara harfiah akan secara perlahan mengkristal dari pusat bumi dan kemudian ke batas dengan lapisan luar yang menutupi biji, karena pendinginan terestrial. Hanya saja, dalam kasus khusus ini, transformasi ini tidak dilakukan secara seragam, tetapi memiliki peningkatan di zona Indonesia. Pada titik yang berlawanan pada sumbu yang sama, di bawah Brasil, panas dari lapisan bumi yang berbeda tetap sama seperti biasa. Namun, nukleus tidak berubah dalam jangka panjang, gravitasi bumi memungkinkan untuk kembali dengan menyebarkan sutra massa-mass yang sama di semua sisi. Pertanyaan muncul dari dampak peristiwa ini pada generasi medan magnet. Karena daya tarik bumi muncul dari intinya, dinamika fluida sedemikian rupa sehingga di inti luar efek dinamo. Ini tentu akan berdampak pada medan magnet. Saat ini, magnet bumi disebabkan oleh panas nukleus dalam dan kontak dengan cairan inti luar. Medan gaya, menambahkan Dr. Frost. Daniel Frost berencana untuk menyelidiki subjek, disertai dengan ahli geomagnet, ahli dalam interaksi geologis yang menghidupkan kembali medan magnet. Ini akan memungkinkan untuk belajar lebih banyak di tahun mendatang untuk memahami evolusi inti bumi.